Assalamualaikum. Keluarga Aris datang setelah semalam mendapat kabar jika putri mereka ditemukan. Salsa dan juga anak, suaminya ikut serta ingin melihat keadaan kakak perempuannya yang lama hilang. Pak Darmawan meminta Aris menenangkan Fanya biar beliau saja yang membukakan pintu. "Fanya mana mas?" tanya mantan istri tidak sabar bertemu anaknya. "Ada di kamar, masuk saja." Bu Fani langsung berjalan memasuki kamar si tuan rumah yang dulu merupakan rumah peninggalan mertuanya. Sejak mantan suaminya menikah lagi, mantan suami memilih tinggal di sini bersama istri barunya. Sedangkan, beliau dan putrinya tetap tinggal di rumah Pak Darmawan yang dibangun sendiri. Meski sudah bercerai, Pak Darmawan tetap mengizinkan beliau tinggal di sana apalagi ada anak yang dititipkan secara tidak langsung. "Fanya?" "Ya Allah Fanya, Fanya kenapa Aris?" tanya Bu Fani menghampiri putrinya yang tengah menangis sesenggukan. Jawab Aris bingung menjelaskan sembari menggaruk leher belakang yang tidak gatal. Beliau panik melihat putrinya menangis memegangi perut yang mulai terasa mual. "Mana Fen yang sakit? Ibu belikan obat." Fanya sudah tidak tahan, dia langsung berdiri berlari ke kamar mandi mengeluarkan kembali isi perutnya. Beliau ikut berlari menyusul sedangkan anak perjakannya dengan santai berjalan di belakang. "Riz, ini ada apa? Fanya kenapa?" Anu Buk. Anu dari tadi gitu terus." "Yang jelas. Fanya kenapa? Kamu sakit enduk? Masuk angin, Ibu krokin." Putrinya menggeleng, beliau meminta satu gelas air putih yang ternyata sudah diambilkan putranya lebih dulu. Bu Fani kasihan hendak melepas hijab yang menutupi mahkota putrinya agar memudahkan memunahkan makanan tapi ternyata oleh sang anak ditahan. "Mau apa kamu? Jangan aneh-aneh." Fanya lemas Bu, tidak kuat jalan. Tadi digendong sama bapak, tetap berusaha meraih tubuh Fanya tapi sekali lagi tangannya ditampik. "Ngaco." Dipapah putrinya kembali ke kamar Aris yang terus mengikuti membuat ibunya semakin naik darah. "Ada apa lagi sih, Riz? Sana ke depan." Dengan malas dituruti kemauan nona besar ikut bergabung bersama keluarga lain. "Wih keponakan Om, cantiknya. Sini, gendong Om." Diambil alih bayi mungil dari gendongan adiknya tidak lupa memberikan cubitan kecil di punggung telapak tangan untuk menggoda. "Sakit," dibalas cubitan tersebut di paha samping. "Ah, sakit tahu. Keras betul, Mas tadi gak sekeras itu." Sudah. Duduk, lerai Pak Hamdi, ayah mereka." "Fanya sakit, Mas?" tanya Pak Hamdi kemudian mendengar keributan dari dalam rumah. Sejak keluarga mereka akur, beliau ikut istrinya memanggil dengan panggilan Mas meski usia jauh di bawah beliau semata-mata untuk menghormati bapak dari putrinya. Untuk sesaat Pak Darmawan terdiam entah bagaimana harus menjelaskan tapi keluarga mantan istri berhak tahu musibah yang menimpa anak tunggalnya. "Fanya hamil." "Ya Allah. Astagfirullahaladzim." Mereka yang ada di ruang tamu benar-benar kaget mendengar kabar tersebut. Salsa memandang sahabatnya meminta izin untuk menemui kakak perempuan. Di dalam kamar Fanya kembali menangis di pelukan Bu Fani yang sudah sudi merawat dan membesarkannya selama ini. Beliau hanya diam tidak banyak tanya membiarkan putrinya menumpahkan semua rasa sesak di hati selama 2 bulan ini. Walaupun di benak banyak sekali pertanyaan yang menghinggap tapi biarlah anak dari sahabat puas menangis terlebih dulu. Sesaat Salsa tidak mengenali kakak perempuannya dengan penampilan barunya. "Mbak Fanya." Wanita itu ikut bersedih dengan apa yang menimpa kakaknya, hilang sudah amarah yang pernah ia pendam gara-gara kelakuan Fanya kelewat batas kini hanya tersisa rasa kasihan dan iba yang mendalam. "Bu, Fanya minta maaf," beliau mengangguk tersenyum. Membiarkan putrinya melanjutkan bicaranya tanpa menyela sedikit pun. Mbak minta maaf. Seharusnya Mbak tidak melakukan semua itu. Mbak kurang bersyukur dengan apa yang Mbak punya. Selalu melihat ke atas. Maafkan Mbak." "Tidak apa-apa Mbak, kita sudah melupakan semua. Iya kan Bu? Yang penting Mbak sekarang sudah berkumpul lagi bersama kita." Fanya terdiam membuat ibunya bingung kembali, sebenarnya apa yang terjadi dengan putrinya. "Fanya, ada apa? Masih sakit, Ibu kasih minyak ya?" Putri di depannya menggeleng dan menangis lagi, beliau yang paham meluk putrinya agar tenang kembali. "Ada apa, Nak? Cerita sama Ibu." "Fanya hamil Bu." Beliau terkejut seperti halnya mantan suaminya anak perempuan mereka hamil di luar nikah. Siapa yang tega melakukan ini terhadap buah hatinya? Ditatap Salsa bertanya-tanya, anaknya mengangguk membenarkan. Bagaikan ditimpa batu besar di dalam dada terasa sesak sekali. "Sudah periksa. Bagaimana keadaan cucu Ibu?" Sejak kembalinya Fanya memilih tinggal menemani sang ayah sekaligus ingin merasakan masih kasih sayang sesungguhnya dari ayah kandung yang sempat tertunda. Pak Darmawan melarang putrinya mencari pekerjaan tangan beliau masih sanggup membiayai anak serta cucunya sebagai penebus kesalahan yang dulu. Sama sekali lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai sosok ayah.
Hanya karena marah gara-gara sang putri istri yang dicintai meregang nyawa lupa jika kelahiran dan kematian sudah ada garis yang menentukan tidak bisa diubah apalagi dicegah. Apalagi dokter menjelaskan kematian istrinya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bekas operasi maupun penyakit saat hamil. Alergi hamil hilang sendiri setelah bayi yang di dalam kandungan lahir. Melihat perubahan, Fanya mengingatkan sosok almarhum wanita yang dikasihi di mana dulu selalu menjaga kehormatan dan auratnya, kini putri mereka juga mengikuti jejak sang ibu. Melihat baju si anak yang hanya beberapa helai dan berpakaian itu saja, beliau berencana ingin mengajak Fanya ke pasar mencarikan baju ganti yang Fanya suka. Awalnya Fanya menolak karena baru kemarin kakak lelakinya membawakan baju baru dan juga penutup kepala saat berkunjung, jadi menurutnya belum terlalu membutuhkan pakaian baru lagi. Namun, ayahnya tetap ngotot ingin sekali membelikan sekaligus memeriksakan perkembangan cucu yang ada di dalam kandungan biar sekalian jalan. Dan, berangkatlah keduanya ke pasar naik motor satu-satunya milik Pak Darmawan punya membeli 4 gamis untuk sehari-hari dan 1 gamis bagus jika putrinya hendak bepergian. Bapak, Fanya sayang Bapak. Iya, Bapak tahu. Sehari ini kamu sudah 5 kali bilang begitu, Fanya yang mendengar tertawarnya. Selama di pasar, Fanya menjaga ayahnya menggelayut di lengan yang sejak dulu ingin ia lakukan selayaknya anak kecil pada umumnya. Saat mampir ke klinik untuk memeriksakan kondisi calon si buah hati, mereka berdua melihat mantan mertua sedang check up kesehatan seorang diri. Loh, Pak Darmawan? Bapak di sini sama siapa? Bagaimana kabar Fanya? Apa sudah pulang? Tanya beruntun beliau seraya berpindah tempat duduk di samping mantan besan tanpa melihat wanita berkerudung di sebelah lawan bicaranya. Fanya yang tahu kehadiran bapaknya Bima langsung berdiri berjalan menunduk di depan pria sepuh di sebelah ayahnya untuk meraih tangan beliau mencium Azim. Ya Allah Fanya, ini benar kamu nak? Masya Allah Fanya, Papa sampai pangling. Kamu tambah cantik begini. Bagaimana kabarnya? Beliau terkejut melihat perubahan mantan menantu bisa sedrastis ini, lebih sedap dipandang mata. Alhamdulillah, Pak. Mama sehat, Pak. Alhamdulillah Mama baik. Kok kalian di dalam, siapa yang sakit? Tiba-tiba perawat yang tadi menemani dokter memeriksa kandungan Fanya memanggil memberi beberapa vitamin yang baik untuk kehamilannya, memberitahu pula cara mengkonsumsi dan manfaat vitamin tersebut. Fanya hamil, tanya lirih mantan mertua tidak percaya.